Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jelang pertemuan OJK dan Morgan Stanley Capital International, indeks harga saham gabungan dibuka melemah pada sesi pertama, Senin 2 Februari 2026. Indeks dibuka turun 0,28% ke level 8.306,16. Namun 12 menit setelah pasar buka, IHSG melanjutkan pelemahan dan kehilangan 287 poin atau ambruk hingga 3,44% ke level 8.043,11. Indeks tertekan harga saham-saham emiten, tambang emas yang anjlok berjamaah seiring dengan penurunan tajam harga emas di pasar spot. Laju IHSG didorong oleh 238 saham yang dibuka menguat, 275 saham dibuka melemah, dan 166 saham stagnan atau belum mengalami perubahan. Aktivitas perdagangan di bursa pada pagi ini tercatat cukup aktif dengan 2.091 miliar saham berpindah tangan melalui 193.472 kali transaksi. Sementara nilai jual beli saham tercatat mencapai 1,68 triliun rupiah. Pada pekan lalu, pasar modal Republik Indonesia dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembukuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia. Kebijakan itu mencakup pembukuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks. Dan efeknya pemirsa, IHSG anjlok 8% 2 hari berturut-turut, sehingga mengakibatkan penghentian perdagangan sementara atau trading halt. Para pelaku pasar masih menunggu kepastian dari pertemuan Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dengan MSCI. Pada perdagangan Senin, indeks saham sempat melemah menyentuh titik terendahnya pada level 7.904,17. Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Selamat pagi, selamat siang Insan. Bagaimana sejauh ini hasil penutupan IHSG di sesi pertama? Ya, selamat siang Glory dan juga pemirsa terkait dengan bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pada sepanjang perdagangan sesi 1. Kami pantau pergerakan IHSG masih bertahan dalam zona koreksi. Glory, kami lihat dari papan Bursa Efek Indonesia setelah tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, di mana indeks harga saham gabungan telah berhenti dan mencatatkan nilai koreksi sebesar 5,32% atau setara 442 poin dan bertengger di level 7.887. Saat ini tepat sekitar 8 menit setelah perdagangan sesi 2 dimulai, IHSG masih bertahan di zona koreksi atau mengalami pelemahan. Jika tadi angka yang saya sampaikan, indeks di sesi pertama ditutup melemah 5,32%, saat ini pelemahan juga sedikit semakin mendalam. Saat ini pelemahan terjadi di angka 5,75% atau setara 480 poin dan telah mencatatkan nilai transaksi sebesar 20,2 triliun rupiah. Dan saat ini indeks telah meninggalkan level 8.000 dari sesi pertama tadi setelah indeks dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan saat ini berada di level 7.845,79. Terkait dengan faktor pelemahan, memang dari pelaku pasar masih menantikan utamanya terkait dengan bagaimana hasil audiensi yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Bursa Efek Indonesia bersama dengan Morgan Stanley Capital International yang rencananya akan dilakukan secara daring pada Senin sore ini. Selaras dengan itu, saat kami juga meminta konfirmasi kepada pengamat pasar modal, salah satunya dari VP of Equity Retail Kiwum Sekuritas misalnya, Octavianus Audi juga menantikan bagaimana hasil pertemuan ataupun audiensi secara daring antara Otoritas Jasa Keuangan yang akan diwakili oleh pejabat sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari Dewi, dan ada juga perwakilan dari Bursa Efek Indonesia yakni dari Jeffrey Hendik bersama dengan Morgan Stanley Capital Internasional atau MSCI terkait dengan pembenaran koordinasi serta perbaikan atas sejumlah hasil evaluasi laporan MSCI khususnya yang menyoroti transparansi bursa ataupun pasar modal Indonesia. Selaras dengan itu, kalau kita lihat juga dari keterangan terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan, baik dari Frederika Widyasari ataupun juga dari Ketua OJK sebelumnya yang telah meninggalkan jabatannya, Mahendra Siregar, menyampaikan komitmen dari regulator dan juga SRO terkait dengan
evaluasi perbaikan dari laporan MSCI. Salah satunya kalau kita lihat dari batas free float yang diatur oleh regulator yang sebelumnya di angka 7,5%, ini batasnya akan dinaikkan menjadi 15% dalam waktu dekat. Nah, kalau kita lihat dari review MSCI pun ini juga memberikan sebuah peringatan ataupun warning apabila dari bursa ataupun pasar modal Indonesia tidak melakukan perbaikan atas hasil transparansi yang telah dilaporkan oleh MSCI, status dari bursa ataupun market Indonesia ini terancam akan turun dari emerging market menjadi frontier market. Sejalan dengan itu, kalau kita lihat dari hasil rilis MSCI, ini berdampak terhadap sejumlah kinerja dari IHSG. Salah satunya kalau kita lihat MSCI ini juga mengumumkan kebijakan interim freeze terhadap pasar modal Indonesia yang mencakup pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor atau FIF, serta number of shares atau NOS, dan pembekuan penambahan konstituen dalam indeks MSCI. Dan paling krusial itu juga tadi kami sampaikan terkait dengan bursa Indonesia ataupun pasar modal Indonesia terancam diturunkan menjadi frontier market ataupun sebelumnya di mana posisi kita saat ini berada di emerging market. Dan kalau kita lakukan konfirmasi terhadap para pengamat pun juga masih optimis. Dari sejumlah pihak pun pemerintah juga telah berupaya untuk membantu mendongkrak kinerja IHSG. Salah satunya dari BPI dan Antara pun juga akan masuk ataupun melakukan penetrasi perdagangan saham di pasar modal Indonesia. Salah satunya disampaikan oleh Chief Investment Officer dan Antara Pandu Syahrir yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih sangat ideal dan juga solid. Begitu pula masih banyaknya sejumlah perusahaan yang memiliki valuasi yang cukup apik dan juga menarik untuk Danantara lirik dan berinvestasi di dalamnya. Sehingga Danantara juga telah menunjuk manajer investasi dan akan melakukan penyisiran atas sejumlah saham-saham ataupun emiten yang menarik dan Danantara bisa masuk di dalamnya. Tentukah kita nantikan Glory dan juga pemirsa apa saja hasil pertemuan antara OJK ataupun juga dari Bursa Efek Indonesia bersama dengan MSCI atas koordinasi menanggapi hasil laporan transparansi pasar modal Indonesia. Glory. Baik Insan, lalu apa yang diharapkan oleh pasar atau para investor sebagai komitmen untuk memperbaiki pasar modal? Ya, Glory, terkait dengan apa saja harapan dari para pelaku pasar modal dan juga dari analis pun, misalnya kami kutip dari VP of Equity Retail Kiwum Sekuritas Octavianus Audi yang menyampaikan optimisme terkait dengan perbaikan kinerja ataupun reformasi pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat terakhir dari sepekan belakangan di mana indeks harga saham gabungan ini sempat mengalami keterpurukan yang cukup mendalam, di mana tanggal 28 Januari kemarin bahkan penutupan indeks harga saham gabungan sempat merosot hingga di angka 7%, dan kita sempat mengalami penghentian perdagangan sementara sebanyak 2 kali. Tentu ini masih menjadi harapan dari para pelaku pasar ataupun juga investor terkait bagaimana dengan reformasi dari Bursa Efek Indonesia ataupun pasar modal Indonesia. Salah satunya kalau kita lihat mengacu dari pernyataan terakhir dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan ataupun dari mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan yakni Mahendra Siregar yang menyebutkan terkait bagaimana dengan langkah yang akan mereka ambil dalam upaya perbaikan. Salah satunya mereka akan menindaklanjuti proposal yang telah diajukan dan meminta pengecualian kepada investor, corporates and others dalam perhitungan free float. Serta mereka juga akan berkomitmen untuk mempublish lebih lengkap terkait dengan transparansi data kepemilikan saham, baik angkanya yang bahkan di bawah 5%, sehingga disclosure data ini diharapkan akan mampu memenuhi permintaan dari MSCI terkait bagaimana dengan transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Selain dengan itu juga dari pemerintah pun juga telah akan mengeluarkan sejumlah peraturan, salah satunya terkait dengan demutualisasi pasar modal Indonesia, dengan harapan nantinya perbaikan ataupun reformasi pasar modal Indonesia ini akan mampu mendongkrak performa IHSG dalam waktu dekat depan. Untuk sementara demikian, Glory. Baik, Insan Suwardi melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.